Seketika Pak RT langsung membuka pintu itu dan pocong itu ada tepat di hadapan Pak RT. Mungkin jaraknya hanya 3 jari dari hidungnya. Halo para omnivora, bagaimana kabar kalian? Who are you? Kaifa haluk? Masih ngupil pakai tangan kiri? Masih numpang wifi tetangga? Atau masih nyumput-nyumput tetheringan lewat HP teman? Itu semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang yang berdompet tipis seperti saya kali ini. Ini aja masih tethering, makanya subscribe dong, biar channel saya ada ya iklannya, biar bisa beli kuota. Susah tahu ngedit video, mantengin HP terus-terusan, nggak ada kopi, nggak ada rokok Magnum, korek aja minjem. Aduh, nasibku. Oh iya, malah curhat. Oke, cerita kali ini adalah cerita horor yang terjadi di Jakarta Selatan. Kisah satu kampung yang diteror sosok pocong selama 1 bulan. Tanpa basa-basi lagi, kencangkan sabuk pengaman, gunakan kemeja, pakai headset, langsung saja. Tapi intro dulu ya, saksikan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di IQ Horror. Oke, di sini saya akan berperan sebagai ini ya. Langsung saja. Halo semuanya, kenalin, namaku Yeni. Saya akan menceritakan, sebenarnya ini bukan kisahku sendiri ya, tapi ini adalah cerita di kampungku. Aku tinggal di pinggiran kota di Jakarta Selatan. Dan kisah ini terjadi pada tahun 2009 ya. Waktu itu saya umur 14 atau 15 tahunan lah, saya agak lupa. Kisah ini berawal ketika suatu malam tiba-tiba di kampung kami itu terasa sangat sunyi dan sepi. Bahkan suara jangkrik pun terdengar samar-samar, seperti tidak ada suara seperti itu. Padahal itu masih jam 9 malam. Biasanya jam segitu masih, ya walaupun tidak terlalu banyak, tapi adalah segerombolan anak muda yang masih menongkrong di perempatan pojok rumahku. Tapi malam itu saya tidak tahu kenapa, dan tiba-tiba tetangga saya yang bernama Budi Sri itu keluar rumah. Dia hanya keluar mengecek, mungkin beliau seperti penasaran kok sepi, tidak ada anak muda atau yang berkumpul di perempatan itu. Oh iya, sedikit info, di perempatan itu ada pos ronda juga, dan Budi Sri juga ini mungkin melihat tidak ada yang ronda atau bagaimana. Dan ketika Budi Sri ini sedang melihat ke arah pos ronda, ternyata di belakang pos ronda itu terlihat seperti ada putih, sosok yang berwarna putih. Dan Budi Sri itu hanya melihat itu saja. Budi Sri awalnya tidak berpikiran sesuatu yang aneh atau bagaimana. Budi Sri ini hanya melihat dengan acuh tak acuh seperti itu. Tapi lama-kelamaan sosok itu semakin besar dan tinggi. Tiba-tiba Budi Sri melihat ternyata sosok itu adalah pocong. Ukurannya sekitar 2 atau 3 meteran, ucap beliau, tetanggaku Budi Sri ini. Beliau langsung teriak sekencang-kencangnya dan pingsan. Lalu warga pun langsung datang ke rumah Budi Sri dan berkerumun bertanya-tanya ada apa, karena Budi Sri tiba-tiba pingsan di depan rumah. Dan suami si Budi Sri itu juga tidak tahu kenapa. Lalu Budi Sri dibawa ke dalam rumah dan dimasukkan ke kamar. Tetangga kanan kiri depan pun masih berkumpul di sana, karena mereka pun sepertinya kepo ya dengan kejadian itu.
Tidak biasanya ada orang yang seperti itu. Tidak lama dari itu, Bu Desri pun siuman dan sadar. Setelah itu dikasih air putih dan diolesin minyak angin di perutnya. Tidak lama dari itu, Bu Desri masih ketakutan. Mukanya itu seperti orang yang sangat ketakutan dan meminum air saja masih gugup seperti itu. Dan ketika suaminya bertanya, Bu Desri hanya mengatakan, di pos ronda ada pocong 3 meter. Setelah itu warga kami pun langsung takut. Singkat cerita, keesokan harinya berita itu menjadi heboh dan langsung tersebar ke seluruh kampung dan menjadi bahan perbincangan yang cukup hangat di kampungku waktu itu. Selang 2 hari dari kejadian itu, ada lagi rumah warga yang didatangi pocong itu. Bahkan ini lebih mengerikan. Pocong itu mengetuk pintu salah satu rumah warga. Sebut saja namanya Pak Yanto. Sosok itu mengetuk dengan pelan, lalu meminta tolong. Ketika sosok itu mengetuk, dia juga mengucapkan kata tolong. Ketukannya seperti ini ya, selalu satu nada. Dok, 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 dok. Tolong. Suara meminta tolong itu memang kecil dan lirih, sayup-sayup seperti hilang. Tapi jika kalian mendengarkannya, bulu kuduk kalian akan langsung merinding dan hawa-hawa yang tidak enak akan masuk ke rumah kalian. Itu ucap Pak Yanto ketika sedang di rumah. Karena waktu itu istri dan anaknya sedang pergi ke desa sebelah untuk menghadiri hajatan di tempat saudara. Pak Yanto pun dengan rasa was-was, beliau hanya membuka pintu seperti biasa. Dan ketika beliau membuka pintu, betapa terkejutnya Pak Yanto. Benar apa yang kalian pikirkan. Itu adalah sosok pocong yang dilihat Bu Desri kemarin lusa. Sosok itu, ucap Pak Yanto, adalah seorang wanita. Karena suara minta tolong itu adalah suara wanita. Ketika Pak Yanto melihat sosok itu, beliau hanya mungkin melihat 3 atau 4 detik saja, lalu beliau langsung pingsan. Dan untung saja malam itu ada seseorang warga yang lewat dan melihat Pak Yanto tergeletak di tengah-tengah malam di depan rumahnya, lalu meminta tolong warga sekitar. Dan cerita itu pun makin heboh. Cerita sosok pocong ini tuh sangat heboh di kampungku. Bahkan sejak 2 kejadian itu, kampungku ini sangat sepi ketika matahari terbenam. Dari maghrib sampai subuh itu sangat sepi. Tidak ada yang berani bertamu, tidak ada yang berani keluar rumah. Entah urusan apapun, tidak ada yang berani. Karena satu kampung takut dengan kehadiran sosok itu. Kita semua tidak tahu sebenarnya pocong itu siapa dan kenapa dia meneror kampung kami. Dan akhirnya pocong itu pun tidak datang lagi untuk 3 atau 4 hari. Dan setelah hari itu, ternyata pikiran kami salah. Pocong itu masih ada. Bahkan pocong itu mendatangi ke rumah Pak RT kita. Waktu itu nama Pak RT kita adalah Pak Saringan. Beliau orang yang tidak terlalu percaya
dengan ada sosok seperti itu. Hingga akhirnya ketukan pintu itu yang khas itu pun mendatangi rumah Pak RT. Dok, 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 tolong, tolong, tolong. Dengan was-was, Pak RT pun mulai melangkahkan kaki untuk membuka pintu depan. Setelah terbuka, tidak ada sosok itu. Dan Pak RT pun hanya menganggap ini adalah ulah orang iseng saja. Dan ketika Pak RT menutup pintu, baru 2 atau 3 langkah meninggalkan pintu itu, ketukan itu ada lagi. Dok, dok, dok. Seketika Pak RT langsung membuka pintu itu dan pocong itu ada tepat di hadapan Pak RT. Mungkin jaraknya hanya 3 jari dari hidungnya. Pak RT setelah kejadian itu, Pak RT tidak mengingat apa yang terjadi setelah itu. Pak RT hanya mengingat ketika dia melihat pocong itu, satu kata yang diucapkannya, tolong. Lalu usut punya usut, setelah 1 bulan kampung kami diteror oleh sosok pocong itu dan mendatangi rumah warga secara acak. Ternyata sosok pocong itu adalah gadis dari kampung sebelah. Ini bukan karena gadis ini meninggal dan tali pocongnya tidak dibuka, bukan karena itu, tapi karena kedua orang tuanya melakukan pesugihan tali pocong. Dan ketika ibunya melakukan pesugihan itu, ibunya menggunakan mukena serba putih. Dan ketika anaknya hendak sholat, anak itu mencari mukena dan menemukan di lemari ibunya. Lalu anak itu memakai mukena itu. Setelah itu anak itu tidak tahu, menghilang. Dan setelah dicari, ternyata anak itu yang telah meneror kampung kami. Setelah terjadinya kasus itu dan selesai, akhirnya kampung kami pun menjadi kampung yang seperti biasa. Tapi rasa takut dan trauma warga yang telah didatangi itu masih ada hingga sekarang. Seakan-akan sosok pocong itu telah menjadi urban legend di kampung kami. Sosok itu sangat menyeramkan. Mukanya memang tidak terlalu jelas, buruk sekali. Sekian, terima kasih. Dan maaf kalau bahasa yang saya ceritakan ini menggunakan bahasa yang tidak terlalu bisa dimengerti. Oke teman-teman, ini adalah kisah yang cukup sangat mengerikan ya. Sosok pocong yang meneror satu kampung. Ya ampun, satu kampung diteror oleh pocong. Itu pocong ngapain? Apa gak punya kerjaan ya? Aduh ala cong. Mendingan ke kafe kayak ngapain, dinner apa ngapain gitu sama Mbak Kun. Dinner sama kuntilanak di rumah sakit bekas. Rasanya Kunti, aku tanpamu, asap rokok. Aduh, pocong. Ya bukan, saya ngomong kayak gini bukan karena saya nggak takut apa nggak percaya. Ketika saya menemui setan, satu yang akan saya lakukan, diam.
karena saya nggak tahu akan berbuat apa. Dan ketika saya sudah menemuinya, pasti akan saya ceritakan. Yes. Dan jika kalian juga ingin mengirimkan cerita kalian juga nggak apa-apa. Cerita kalian, ibu kalian, bapak kalian, nenek, bade, bude, teman-teman, sahabat, friend, goodbye, good sound. Jika kalian ingin mengirimkan cerita kalian atau siapapun pengalaman kisah nyata, kalian bisa kirim ke DM Instagram atau lewat email langsung. Dan jangan lupa ceritakan kisahnya dengan detail. Jika kalian tidak ingin disebut nama dan daerahnya, beri saja nama kalian dengan nama apa samaran. Nama daerah cukup disebutkan pulau atau kotanya saja. Sekian, salam perpisahan dari saya di video ini. Video nanti akan ada lagi.